kami dari kelompok 4. Nah, sebelum kami memulai presentasi kami terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Nadia Sanata Purba yang menjabat sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Komita Lutfia, di sini saya sebagai wakil. Perkenalkan, nama saya Safira Dara Aprilia, di sini saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Andreas, saya sebagai anggota. Nama saya Beatrice Monica Fenzi. Oke teman-teman, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memulai presentasi. Nah, kami membawa judul presentasi kami dengan riset evitas air minum Aqua, air minum merek Aqua. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai merek. Merek Aqua merupakan salah satu merek yang sangat terkenal di Indonesia, yang berdiri sejak tahun 1973 dan diproduksi oleh perusahaan PT Aqua Golden Mississippi. Dan tidak hanya di Indonesia, Aqua juga terjual di Singapura. Merek Aqua ini juga memiliki penjualan sangat terbesar di Indonesia, sehingga disebut dengan merek generik untuk air minum dalam kemasan. Untuk tahun 1998, Aqua sudah dimiliki oleh perusahaan multinasional di Prancis. Ini merupakan penggabungan dari PT Aqua Golden Mississippi dengan perusahaan Prancis ini. Dan sekarang disebut dengan Aqua Danone. Perusahaan dari PT Aqua Golden Mississippi dan dengan perusahaan Prancis ini memiliki strategis yang sangat baik untuk mempertahankan merek Aqua ini agar tidak hanya sekedar komoditas doang di depan konsumen. Untuk selanjutnya, pentingnya merek. Mengapa harus ada merek itu? Karena merek ini tidak boleh asal-asalan dan sembarangan untuk memilihnya. Perusahaan sangat bergantung terhadap merek yang akan mereka angkat ke pasaran. Perusahaan harus secara matang dan penuh perhitungan sebelum mengeluarkan sebuah merek, karena satu merek juga harus membawa citra dan perbandingan perusahaan itu dengan perusahaan lain. Nah, jika merek yang dikeluarkan oleh perusahaan ini memberikan hasil yang sangat memuaskan kepada konsumen, akan memberikan penilaian baik buat perusahaan ini, sehingga konsumen lebih dominan untuk memilih tetap di perusahaan ini. Untuk brand equity, nah, perubahan perilaku masyarakat yang semakin mengarah ke berbagai hal praktis menjadi fenomena tersendiri pada dunia bisnis. Hal tersebut memunculkan banyak bisnis dalam kemasan yang praktis, menjadi merek dalam kencang persaingan. Nah, semakin praktisnya kegiatan masyarakat ini membuka sebuah peluang bisnis bagi masyarakat yang memang menginginkan untuk berbisnis. Nah, dengan kesempatan ini banyak perusahaan-perusahaan melakukan ide-ide baru untuk mengeluarkan produk-produk yang memang yang siap instan. Seperti saat ini yang Aqua praktis tinggal diminum, makanan saat ini tinggal dimakan, dan masih banyak lagi. Profil PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Aqua adalah sebuah merek air minum dalam kemasan AMDK yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mississippi di Indonesia sejak tahun 1973. Aqua didirikan oleh Tirto Utomo, warga asli Wonosobo, yang setelah Aqua bekerja dari Pertamina mendirikan usaha AMDK pada tahun 1998 karena ketatnya persaingan dan munculnya persaingan baru. Lisa Titro sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi, peninggalan ayah Tirto Utomo, menjual saham kepada Danone pada 4 September 1998. Di slide keempat ini
kita masuk ke data dan analisis hasil. Data analisis dilakukan berdasarkan pernyataan diagram melalui brand association, perceived quality, brand loyalty, likes the brand, dan committed buyer. Yang pertama, brand association sudah dibuktikan dari 39 responden berdasarkan pernyataan yang diajukan. Berikut adalah jawabannya. Apakah Aqua memiliki citra yang baik? Dari diagram di samping semua serentak menjawab iya, yaitu 100%. Kemudian diagram di bawahnya 43% menjawab terkenal, 41% menjawab sangat terkenal, 15% menjawab cukup terkenal. Lalu slide berikutnya, apakah Aqua mudah mendapatkannya? Hampir semua, yaitu 92% menjawab iya. Kemudian yang kedua adalah perceived quality. Di dalam data ini, dari setiap responden berdasarkan harga, kealamian, desain dari produk, dan mutu produk, yaitu sebagai berikut. Apa yang Anda pikirkan untuk harga Aqua? 64% menjawab murah, 30,8% menjawab mahal. Kealamian rasa Aqua. Aqua sendiri mendapatkan 64,1%, yang artinya rasa Aqua lebih mendominasi. Mutu dari Aqua. Mutu Aqua sangat tinggi dibandingkan dengan merek yang lain. Dan mutu Aqua sendiri mendapatkan presentasi yaitu 64,5%. Desain kemasan Aqua. Desain kemasan dari Aqua terbilang cukup unik dengan menampilkan pegunungan yang sangat alami dengan mendapatkan presentasi 54,3%. Brand loyalty. Dalam pemilihan AMDK terdapat beberapa alasan yang umumnya muncul dari konsumen, yaitu seberapa seringkah konsumen berpindah merek karena faktor harga, dan beberapa dari mereka menyebutkan jarang berpindah merek, dan Aqua mendapatkan presentasi sebesar 58%. Yang keempat, satisfied buyer. Pertanyaannya, apakah Anda sependapat bahwa Anda membeli Aqua hanya karena kebiasaan? Dari hasil responden 15,4% sangat setuju. Dari hasil responden 46,2% setuju. Dari hasil responden 35,9% tidak setuju. Apakah Anda merasa puas dalam menggunakan Aqua dalam kehidupan Anda sehari-hari? Dari 39 responden, hasil responden 4,1% merasa puas memilih merek Aqua. Dari 39 responden, hasil responden 33,3% merasa sangat puas memilih merek Aqua. Yang selanjutnya nomor 5, likes the brand. Apakah Anda benar-benar menyukai air kemasan Aqua? 66,7% merasa suka dengan Aqua. 28,2% merasa sangat suka dengan Aqua. Yang selanjutnya nomor 6, commit buyer. Apakah Anda menyarankan ke orang lain untuk membeli Aqua? 51,3% memilih ya merek Aqua. 17,9% memilih mungkin merek Aqua. 29,1% jarang memilih merek Aqua. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dari analisis brand association yang dilakukan dengan menggunakan multi question answer. Dapat diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan dengan air kemasan merek Aqua antara lain memiliki citra yang baik, mudah untuk didapatkan, dan mereknya sangat terkenal. Nah, untuk perceived quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat untuk tetap memilih Aqua adalah harga yang murah ataupun masih terjangkau. Kealamian Aqua yang saat ini sangat membuktikan bahwa dari kealamian bahwa itu memiliki rasa yang alami. Dan untuk mutu dari Aqua memiliki mutu yang baik. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian dan mengkonsumsi Aqua. Dan dengan desain dari kemasan Aqua memiliki desain yang sangat baik. Aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Dari analisis brand loyalty atau loyalitas merek menunjukkan dari grafik bahwa 59% responden sebagai pengkonsumsi Aqua jarang berpindah ke merek lain. Ini dikarenakan karena Aqua memberikan kepuasan kepada konsumen. Selanjutnya dari satisfied buyer menunjukkan
dari grafik bahwa 46,2% untuk tetap mengkonsumsi aqua dikarenakan kebiasaan dari konsumen. 64,2% aku memberikan kepada konsumen untuk analisis like the brand. Grafik menunjukkan 46,2% konsumen untuk tetap mengkonsumsi merek Aqua. Itu dikarenakan Aqua memberikan kepuasan yang sangat baik kepada konsumen. Selanjutnya untuk analisis like the brand, 66,7% konsumen benar-benar menyukai untuk mengkonsumsi merek Aqua. Selanjutnya untuk analisis yang terakhir yaitu committed buyer. Banyak konsumen menyarankan konsumen yang lain untuk mengkonsumsi Aqua dikarenakan Aqua memberikan kepuasan yang sangat baik untuk konsumen. Oke, sekian dan terima kasih presentasi kami. Jika ada kata yang salah mohon dimaklumi. Terima kasih.